Peristiwa pilu kembali mengguncang negeri ini. 52 tahun sudah sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia berkumandang, tepatnya pada pertengahan tahun 1998 di bulan Mei. Trauma akan peristiwa demonstrasi atau yang lebih dikenal dengan tragedi Trisakti 12 Mei 1998 masih membekas di benak masyarakat Indonesia, bahkan hingga saat ini. Krisis moneter sejak awal Juli 1997 lalu membuat banyak kemerosotan secara finansial karena nilai rupiah yang turun drastis. Akibatnya, mahasiswa melakukan aksi dengan tujuan penggulingan kekuasaan Soeharto kala masa Orde Baru saat itu. Tak hanya krisis moneter, KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan meningkatnya pengangguran juga marak terjadi hingga akhirnya seluruh harga bahan kebutuhan pokok serta BBM turut mengalami kenaikan harga. Hal ini mendorong tingkat kriminalitas di Indonesia, terutama ibu kota. Mulai dari penjarahan, kekerasan, penculikan, hingga pemerkosaan terjadi secara brutal di masa itu. Kok segini Bu, dikit banget. Tahu sendiri BBM lagi naik, pasukan juga cuma ada sedikit. Ini juga udah habis. Ya udah lah Bu. Yang selanjutnya BBM habis, bubar. Krisis moneter kala itu menjadi batu sandungan bagi hubungan sosial masyarakat Indonesia. Terjadi perselisihan antara pedagang dan pembeli karena transaksi yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Lambat laun, hal ini merambat kepada jabatan Soeharto yang dilengsarkan karena mahasiswa, terutama rakyat, mulai tidak percaya terhadap pemerintahan. Hal ini mendorong para mahasiswa untuk melakukan aksi demi menyampaikan aspirasi mereka terhadap pemerintah dengan tujuan melengsarkan Soeharto yang sudah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 32 tahun lamanya, di mana periode jabatan tersebut melebihi periode yang telah ditentukan oleh undang-undang negara. Para mahasiswa menuntut reformasi yang seharusnya sudah dilakukan dari periode sebelumnya. Belum lagi sulitnya kondisi finansial kala itu bagi masyarakat Indonesia, terutama rakyat kecil. Kami sudah tidak percaya dengan pemerintah saat ini. Kami ingin reformasi. Kita tidak bisa diam saja. Semakin hari, rakyat semakin sulit. Kami ingin Soeharto segera dilengsarkan. Tenang, aspirasi kalian saya tampung. Halah, dari dulu juga bilangnya begitu, tapi mana buktinya? Ya betul, reformasi. Bu, izin arep melu aksi nih gedung DPR sesok. Dondo, ngapain sampean melu unjuk rasa? Tuh bahaya do, kowe kan wedo. Tapi ini soal rakyat, Bu, terutama rakyat kecil. Pemerintah wis ra iso dipercaya meneh. Yo wis, sing api jaga diri. Makasih ya, Bu. Biar kalau bantuin gua buat bantuin dong. Boleh. Sini aku pakai. Boleh. Jadi kita akan menyampaikan aspirasi kita ke depan gedung MPR. Gue minta lo semua jangan sampai ada yang buat keributan
oke? Dr. Soeharto. Resah, aspirasi yang disampaikan tak digubris. Pemerintah kala itu pun terancam. Api dalam diri pemuda-pemudi Indonesia berkobar membakar suasana saat itu. Orasi di mana-mana, mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia bersatu padu untuk menciptakan reformasi. Perhatian, perhatian. Teman, lagi-lagi kita dibohongi. Pemerintah sudah menaikkan harga semena-menanya. Ini semua sudah tidak masuk akal. Apa kalian mau begini terus? Tidak! Menyampaikan aspirasi kita secara baik-baik. Kita juga sudah mengikuti kemauan pemerintah. Aspirasi kita sudah tidak didengarkan lagi. Rakyat sudah mulai lelah. Betul! Kita pemuda-pemudi Indonesia, mahasiswa Indonesia, kita tidak bisa tinggal diam. Mulai sekarang, detik ini juga, kita turun ke jalan. Reformasi! 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 Demonstrasi besar-besaran tidak hanya terjadi di Jakarta. Pergerakan massa dengan skala besar juga terjadi di kota Semarang yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Bahkan, gedung DPR Provinsi Jawa Tengah diduduki oleh massa. Tak hanya itu, kantor Radio Republik Indonesia atau RRI yang ada di kota Semarang juga diduduki oleh mahasiswa. Ketat barikade keamanan. Jangan sampai ada jatuh korban. Siap, laksanakan. Dalam peristiwa tersebut, banyak mahasiswa berdemonstrasi menuntut Soeharto agar segera lengser dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Namun, aksi demonstrasi berubah menjadi kejadian memilukan yang menewaskan 4 mahasiswa pahlawan reformasi Universitas Trisakti. Penembakan mahasiswa Trisakti menewaskan Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan C. Semuanya, kita sudah sampai. Apakah kalian masih akan tetap diam? Tidak! Semua sudah tidak masuk akal. Harga semua sudah melambung naik. Kalau daging naik, kita masih bisa makan sayur. Kalau sayur naik, kita masih bisa makan nasi. Tapi kalau beras naik, kita mau makan apa? Betul! Kita harus segera menurunkan Soeharto. Itu satu-satunya jalan. Reformasi harus kita tegakkan. Turunkan Soeharto. Turunkan Soeharto. Teman-teman, kita tunggu apa-apa dari pemerintah. Tetapi tak lama, 3 orang mahasiswa bersikap anarkis, menerobos batas dan menyerang jajaran aparat keamanan negara. Beberapa tembakan peringatan dan juga gas air mata telah ditembakkan sebagai peringatan. Ya, gimana Pak pegang petinggi abri kita? Seharusnya mereka yang menanggulanginya. Saya dapat laporan di mana-mana sudah dibakar. Ya Pak, semua terjadi hampir bersamaan. Ya. Maaf Pak, tapi saya ada saran. Sebaiknya Bapak bertindak sebagai pemegang komando tertinggi di negeri ini. Jangan bercanda kamu. Saya nggak mungkin memakai Pak Harto.
Ya, selama presiden berada di luar negeri, wakil presiden berhak memegang komando itu. Saya tahu itu Sinto. Tapi pakai tutur lain. Baik Pak, saya akan coba hubungi Pak Sari Lamusin. Semoga beliau dapat saran langsung dari presiden. Sepulangnya Soeharto dari luar negeri, tanggal 15 Mei tahun 1998, beliau mendarat di Bandara Perdana Halim Kusuma bersama seorang rekannya. Tujuannya adalah untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Pak, ini namanya kebutuhan politik, mampat, gak ada yang mengalah, sama-sama ngotot. Silahkan dulu. Tapi tugas kita menyampaikan aspirasi. Iya, Pak. Kita harus mengakhiri kebutuhan. Baik, Pak. Pimpinan Dewan dalam rapat kali ini mempelajari dengan cermat dan sungguh-sungguh tentang perkembangan dan situasi nasional yang secara tepat yang menyangkut aspirasi masyarakat tentang reformasi. Dalam menanggapi situasi tersebut, pimpinan Dewan baik ketua maupun wakil ketua mengharapkan demi kesatuan dan persatuan bangsa agar Presiden secara bijaksana sebaiknya mengundurkan diri. Dewan menyuruhkan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang, menaati, menjaga persatuan serta mewujudkan keamanan, ketertiban agar segala sesuatu yang dapat berjalan dengan baik. 18 Mei 1998, Presiden Soeharto memilih berkantor di Jalan Cendana, nomor 6, 8, dan 10 Menteng, Jakarta Pusat, yang tidak lain merupakan kediaman pribadinya. Sejumlah Menteri Kabinet Pembangunan 7 tampak lalu lalang di kediaman Sang Jenderal Besar pada hari itu. Soeharto sebenarnya mulai resah saat itu. Krisis ekonomi yang berlanjut menjadi krisis sosial dan politik telah membuatnya tak lagi nyaman berkantor di Istana Negara. Alhasil, tugas-tugas berat sebagai pemimpin negara dijadikan pekerjaan rumah oleh pria asal Dusun Kumoso, Kabupaten Bantul, Yogyakarta itu. Hingga malam hari, Soeharto masih sibuk menerima para pembantunya. Sejumlah pejabat tinggi yang membidangi ekonomi dan keamanan mencoba menenangkan Soeharto dengan menyatakan komitmen untuk dukungannya untuk mengendalikan situasi nasional. Kabinet masih sudah selesai. Kita hanya tinggal menunggu orang-orang yang selesai. Hari Sabtu nanti tanggal berapa? Tanggal 23 ya? Ya. Saya akan mengundang para pemimpin DPR. Betul sekali Pak, karena mereka sudah lama menunda. Karena itu Bapak bisa secara detail mendengarkan aspirasi rakyat. Saya akan mengundurkan diri pada hari Sabtu nanti. Bagaimana dengan nasib saya Pak? Terserah, kita lihat nanti saja. Yang penting kamu yang akan menjadi presidennya. Baik Pak. Rabu, 20 Mei 1998, sebanyak 14 menteri yang dipimpin oleh Ginanjar Kartasasmita menyatakan menolak untuk melanjutkan tugasnya sebagai pembantu Soeharto. Ke-13 menteri lain yang mundur adalah Akbar Tanjung, A.M. Hendro Priyono, Giri Suseno Hardiharjono, Haryanto Danurtirto, Justika S. Baharja, Kuntoro Mangkusubroto, Rahmadi Bambang Sumajijo, Rahadi Ramelan, Subiakto Cakrawadea, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga, dan Tanri Abeng. Betul Pak, 14 tahun itu bukan saja mengundurkan diri dari Kabinet Pembangunan 7, akan tetapi dalam bergabung dengan Kabinet Reformasi. Ya, kemudian Presiden harus segera diberitahu. Saya kira demikian
Saya mohon pamit. Malam harinya, Presiden Soeharto memanggil Saadilah Mursyid, Menteri Negara Sekretaris Negara. Setibanya di Cendana, Saadilah dibuat kaget oleh keinginan Soeharto meletakkan jabatan yang telah dipegangnya selama 32 tahun. Malam Pak, ada telepon dari Cendana. Ya, kok. Kenapa pekerjaan bisa mendadak seperti itu? Sampai-sampai saya tidak ditahu. Baik. Terima kasih. Sudah siap Pak, ini kopiannya. Iya. Tak lama berselang, sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Wakil Presiden B.J. Habibie juga tiba di Cendana. Setelah mendapat kepastian, Habibie siap memegang tongkat estafet kepresidenan. Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto, pada Jumat 21 Mei 1998, mengundurkan diri setelah 32 tahun jadi orang nomor 1 di Indonesia. Pada momen itu, Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya. Pidato pengunduran diri yang dibacakannya di Istana Negara itu pun menjadi pernyataan paling bersejarah sepanjang era Orde Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan 7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusuhan Rakyat pagi ini pada kesempatan silaturahmi.
Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang Dasar 45-nya. Mulai hari ini pula, Kabinet Pembangunan ke-7 dimisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga akan melaksanakan pengucapan sumpah jabatan Presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia.